Hai great soul, welcome back to my channel. Ini video pertama aku di tahun baru ini. Ini video perdana aku di tahun 2025 ini. Kayaknya kamu lihat orang-orang di sekeliling kamu tuh sudah mulai bikin planning, sudah mulai bikin vision abroad, mau ngapain. Sementara mungkin kamu masih bingung mau ngapain. Well, kamu gak sendirian. Aku juga sama, dan mungkin kita bisa sama-sama coba tips ini di tahun ini, atau mungkin kamu tuh dari tahun-tahun sebelumnya tuh mencari tips gimana sih caranya biar aku tuh lebih menarik, lebih kelihatan lebih cantik. Well, di video kali ini jangan di skip ya, dan buat kamu yang baru nonton jangan lupa untuk di subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari aku, dan di share juga ke teman-teman kamu mungkin yang lagi nyari tips gimana sih caranya untuk aku bisa lebih menarik dan kelihatan lebih cantik. Nah, kali ini aku mau bagi tips-tips gimana caranya kamu menjadi lebih menarik dan lebih cantik. Tips yang pertama yaitu makeup. Nah, makeup nih penting banget. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kamu tuh udah merasa bosan, merasa kayak udah makeup tapi masih tetap insecure, masih merasa kurang cantik. Yuk kita sama-sama mau belajar untuk improve lagi cara kita makeup di tahun ini. Kita mau benar-benar coba cari makeup yang cocok sama wajah kita, yang buat kita lebih cantik dan lebih menarik. Dan pastinya hal yang perlu banget diperhatikan dengan makeup itu adalah kamu harus tahu nih skin tone kamu apa, karena itu akan ngaruh banget. Skin tone kamu tuh kalau kamu tahu skin tone kamu bakalan tahu nih warna foundation atau primer yang cocok di kulit kamu. Jadi kamu nggak asal pakai foundation aja, tapi benar-benar sesuai dengan kulit kamu, dan itu akan membuat kamu tuh lebih menarik ketika kamu tahu skin tone kamu dan kamu menggunakan makeup foundation yang sesuai sama warna kulit kamu. Itu sangat ngaruh banget. Dan kalau misalnya kamu mau coba cari inspirasi makeup, banyak banget. Kamu bisa coba cari ide-ide makeup di tutorialnya, banyak banget kok. Kamu bisa temukan di TikTok, bisa di sosial media lain, atau coba deh cari ide-ide makeup di Pinterest. Di sana banyak banget tutorial untuk make. Oke, dan next tips, di tips kedua ada gaya rambut. Ini penting banget. Kamu bisa lihat tuh beberapa video mungkin ini sebelum dia mengganti gaya rambutnya, persis saat ketika dia sudah mengganti gaya rambutnya itu beda banget. Kelihatan banget dia lebih menarik ketika dia sudah mengganti gaya rambutnya. Dan memang gaya rambut tuh juga menentukan banget gitu loh, kita tuh kelihatan menarik atau enggak. Kalau sebelumnya flat-flat aja, coba cari gaya rambut yang memang sesuai sama muka kamu, karena gaya rambut tuh juga ngaruh banget buat kamu tuh lebih kelihatan menarik, lebih cantik. Dan kalau kamu bingung gaya rambutnya apa, boleh banget cari inspirasinya di Pinterest, di Lemon8, atau banyak banget di sosial media. Kamu bisa cari gaya rambut, atau misalnya kamu bosen sama gaya rambut kamu yang itu, boleh diganti yang mungkin awalnya versinya lurus, coba jadi curly hair, coba catok, atau misalnya yang curly coba ke yang straight hair, atau misalnya kamu coba deh ganti gaya warna rambut kamu. Itu juga ngaruh banget sih. Kayak ada orang ketika ganti gaya rambut, warna rambut itu benar-benar terlihat lebih menarik daripada ketika rambutnya itu aja. Nah, coba kamu cari warna rambut yang kamu suka atau yang sesuai, yang memang fit di kamu. Kalau kamu bingung, banyak banget ide-idenya di sosial media, dan pastinya di Pinterest itu banyak banget kamu bisa menemukan warna rambut yang kamu mau atau yang kamu inginkan. Banyak banget ide-ide warna rambut, gaya rambut di Pinterest atau di Lemon8 yang bisa ngebantu kamu, dan itu tuh ngaruh banget buat kamu lebih menarik. Dan tips selanjutnya yaitu olahraga ini penting banget. Kayak kamu bisa lihat ini, aku persis sebelum aku olahraga out-outan banget, bener-bener nggak merawat tubuh, terus juga mukanya ditambah muka aku jerawat parah, jadi bener-bener gila insecure banget. Aku bener-bener insecure banget dan bener-bener kayak depresi banget. Nah, ini ketika aku sudah olahraga, kamu bisa lihat bedanya. Aku bisa meraba beberapa tahun aku rutin olahraga, pastinya tubuh tuh jadi lebih lebih tegap, dan pastinya itu akan ngebantu kamu untuk jadi lebih percaya diri. Dan tubuh yang ramping, tegap, kalau kamu percaya diri, itu akan sangat membantu kamu juga untuk terlihat lebih menarik dan terlihat lebih cantik.
olahraga itu bukan hanya tentang membentuk tubuh, tapi lebih kayak membuat mindset kita lebih sehat. Itu mengubah mindset aku kalau olahraga itu sesuatu yang penting. Itu bagian dari kita merawat tubuh, dan ketika aku rajin olahraga, aku lihat hasilnya yang bagus. Mindset aku jadi berubah. Yang tadi aku aut-autan, yang tadi aku gak percaya diri sama sekali, itu benar-benar berubah setelah aku rutin olahraga. Dan misalnya kalau kamu tuh orangnya nggak suka ke nge-gym gitu kan, atau kamu mikir nge-gym kan lumayan lah ngeluarin budget. Nah, pas banget kamu tuh bisa olahraga di rumah, nggak harus pakai alat segala macam kan, nggak harus ngeluarin biaya. Itu banyak banget tutorial olahraga yang bisa kamu coba, yang bisa ngebantu kamu untuk ngebentuk tubuh kamu. Itu nggak hanya membentuk tubuh, otot, tapi juga banyak banget sih manfaatnya. Kayak itu akan ngebantu wajah kamu tuh terlihat lebih tirus. Kamu bisa lihat banget bedanya ketika aku sebelum olahraga pipiku seperti ini, dan yang kamu bisa lihat sekarang ini setelah aku rutin olahraga. Nah, banyak banget tutorial olahraga yang bisa kamu temukan, banyak banget. Contohnya di YouTube tuh banyak banget. Nah, aku tuh udah coba beberapa uh, olahraga yang benar-benar itu ngaruh banget. Rutin aku lakukan kira-kira sebulan lah. Kamu butuh waktu sebulan coba, dan kamu akan lihat itu ngebentuk otot banget. Nah, ini salah satu contoh olahraga yang bagus banget, yang akan ngebantu ngebentuk tubuh kamu banget. Ini benar-benar works di aku sih. Terus tips yang selanjutnya yang bisa kamu coba, yang harus kamu praktekkan untuk menjadi lebih cantik dan lebih menarik, yaitu skincare rutin yang sesuai sama kebutuhan kulit kamu. Penting banget untuk kamu tuh tahu masalah kulit kamu apa, kebutuhan kulit kamu apa. Seperti aku tuh awalnya benar-benar autan kayak sebelumnya aku tuh kayak coba-coba skincare, aku nggak bener-bener mencari tahu masalah kulitku itu apa. Dan bukannya ngebantu, itu kayak malah memperparah gitu kan. Kayak aku tuh mukanya sensitif banget, berminyak, terus bener-bener kayak jerawatnya tuh parah. Jerawatnya belum hilang satu, terus muncul lagi yang lain. Udah jerawatnya yang besar-besar kayak batu itu, dan juga suka ngilangin bekasnya. Jadi benar-benar kayak buat aku, wajah aku tuh benar-benar parah dan insecure abis. Aku tahu kalau misalnya orang jerawatan tuh benar-benar gimana ya, gak percaya diri banget sama wajahnya. Dan aku juga sama kok, aku juga dulu seperti itu. Nah, jadi aku mencari tahu skincare yang cocok di aku selama mungkin 3-4 tahun. Aku menemukan cocok skincare yang memang sesuai sama masalah kulit aku, yaitu jerawat, sensitif, dan itu acne serum itu membantu kulit aku banget. Dan pastinya ingat, kalau kamu mau mendapatkan hasil yang bagus, itu nggak instan, itu butuh waktu. Kayak aku untuk bisa menyembuhkan masalah di kulit aku, terutama jerawat yang buntusan itu aku butuh waktu 3-4 tahun skincarean yang memang sesuai sama kebutuhan kulit aku untuk menyembuhkan masalah jerawat itu. Dan jangan terlalu tergiur sama strategi marketing yang bilang kamu bisa menyembuhkan jerawat kamu dalam waktu singkat seperti ini. No, kamu butuh waktu, apalagi kalau misalnya masalah kulit kamu itu parah seperti aku, kayak berjerawatnya beruntusan. Itu benar-benar butuh waktu buat kamu untuk bisa menyembuhkan masalah kulit itu. Jadi jangan terlalu tergiur sama strategi marketing yang bisa aja menyebabkan masalah kulit kamu bukannya sembuh, tapi semakin parah. Jadi kamu butuh waktu untuk itu. Dan satu lagi, kamu juga butuh skincare yang memperbaiki skin barrier kamu, karena ya skincare yang membantu kita memperbaiki skin barrier itu akan membuat pori-pori kita lebih tersamar. Terus kulit kita yang mungkin agak kasar, mungkin ada bekas jerawatnya, atau banyak runtusannya, itu sangat akan membantu kamu. Dan kamu bisa lihat ada orang-orang yang memang kelihatan putih, mukanya bersih, tapi mukanya agak kasar atau pori-porinya kelihatan besar. Itu juga akan sangat ngaruh, dan itu kelihatan gak menarik. Tapi kalau kamu pakai skincare yang memperbaiki skin barrier kamu, itu akan membantu kulit kamu lebih halus, itu membuat pori lebih tersamar, dan bekas-bekas jerawat yang ada di kulit kamu itu akan membantu memperbaiki itu. Dan itu juga sangat penting, membuat kamu tuh lebih, itu akan membantu kamu untuk terlihat lebih cantik dan lebih menarik. Dan tips yang selanjutnya yang bisa kamu coba untuk menjadi lebih menarik dan lebih cantik, yaitu pola makan yang sehat.
itu penting banget buat kamu menjaga pola makan yang sehat, benar-benar ngaruh sih. Kayak sebelumnya tuh kamu bisa lihat aku yang ini benar-benar nggak peduli banget sama pola makan. Aku makan sembarangan, terlalu makan banyak manis-manis yang mengandung banyak gula, dan itu ngaruh banget buat kulit aku tuh jadi kayak kasar, kusam gitu. Terus kayak itu juga memperparah jerawat juga sebenarnya, gula itu. Dan manfaatnya, dan aku merasakan manfaatnya ketika aku mencoba pola makan yang lebih sehat, nggak makan sembarangan. Itu membantu aku lebih sehat pastinya, dan membantu juga merawat kulit dari dalam. Karena kalau kamu mau hasilnya maksimal, lebih cantik dan lebih menarik, itu nggak hanya skincare dari luar aja, perawatan dari luar, tapi itu harus all out, outside and inside, dari dalam juga perlu. Dan makanan juga tuh ngaruh banget sih. Kayak kita misalnya terlalu banyak mengkonsumsi gula, itu juga nggak bagus, apalagi kalau orang-orang yang sensitif, biasanya itu akan membuat kita lebih gampang berjerawat. Dan pastinya walaupun kamu udah rajin olahraga, skincare, tapi kamu makan sembarangan, kamu nggak imbangi dengan air putih, terus kamu makan terlalu banyak manis-manisan, itu bahkan olahraga kamu atau skincarean kamu itu nggak akan terlalu ngaruh karena itu. Jadi itu penting banget untuk membuat kamu lebih sehat, sebenarnya lebih fit. Itu ketika kamu menjaga pola makan, dan juga air putih itu bagus banget, itu ngaruh banget. Kayak aku merasa lebih fit ketika rutin mengkonsumsi air putih. Minuman-minuman manis dan makanan-makanan manis itu aku banyak ganti sama buah dan sayur. Terus air putih itu juga sangat membantu aku banget ketika lagi breakout parah. Kalau sebelum-sebelumnya aku nggak menjaga pola makan, itu biasanya jerawatnya tuh lama banget, bisa sampai sebulan belum sembuh, malah yang lain muncul. Tapi sekarang tuh kadang cuma nggak sampai seminggu, terus bekasnya tuh, terus jerawat itu mulai mengecil, terus lama-lama hilang sendiri, nggak terlalu meninggalkan bekas. Dan air putih itu juga ngaruh banget, jadi kamu tuh juga perlu untuk mengkonsumsi air putih. Dan juga pola hidup yang sehat itu membuat kamu tuh lebih sehat. Itu juga bagian dari sebenarnya investasi kamu hari ini untuk masa depan yang lebih sehat sebenarnya. Tips yang terakhir, dan ini penting banget, kamu harus terapin ini. Walaupun kamu sudah coba tips-tips yang tadi udah kamu bagiin, tapi kamu melewatkan yang satu ini, kamu tidak menerapkan ini, nggak akan maksimal, atau bahkan nggak akan ngaruh sama sekali di kamu, yaitu mempraktekkan self love dan positive self talk. Ini benar-benar ngaruh banget. Kalau kamu belajar untuk mempraktekkan self love, itu akan ngaruh banget. Pola pikir kamu akan berubah, mindset kamu akan berubah, yang tadinya banyak negatif akan menjadi lebih positif. Itu yang aku lakukan beberapa tahun ini, dan aku udah lihat sendiri hasilnya, aku lebih positif. Dan ketika mempraktekkan self love, aku belajar mengenali diriku sendiri, nggak gampang tantrum, belajar untuk kayak nggak overreacting sama apapun, belajar untuk gentle sama diri sendiri, belajar untuk nge-value diri aku sendiri. Dan pastinya self love itu ngebantu aku banget untuk menerima setiap insecure yang aku punya, dan ngebantu aku untuk nggak lagi membanding-bandingkan diriku dengan orang lain. Karena aku merasa bahwa ya semua yang aku punya itu adalah anugerah. Jadi aku tidak perlu lagi untuk merasa aku kurang ini, kurang itu, aku harus seperti ini, seperti itu, aku kurang cantik, aku membanding-bandingkan diriku dengan yang lain. Dengan self love itu sangat ngebantu banget, ngebantu aku untuk belajar mengenal diriku sendiri, belajar untuk gentle ketika misalnya kadang-kadang situasi aku lagi nggak baik, atau misalnya aku lagi breakout parah, itu sangat ngebantu aku. Atau aku lagi di momen-momen dimana lagi dark moment, itu benar-benar ngebantu. Self love itu benar-benar ngebantu aku. Dan pastinya self love itu juga membantu aku mengganti mindset yang tadinya aku bilang aku terlalu merasa worthless, insecure, terus suka membanding-bandingkan diri aku sendiri dengan orang lain. Itu berubah setelah aku mempraktekkan self love, jadi lebih gentle ke diri aku sendiri, belajar untuk kayak selalu jadi best friend untuk diri sendiri. Dan itu penting banget. Kayak percuma kamu udah skincarean bagus-bagus, percuma kamu sudah olahraga, percuma kamu sudah menjaga pola makan, tapi kamu gak mempraktekkan self love, kamu gak sayang sama diri kamu sendiri, kamu suka membanding-bandingkan diri kamu sama orang lain, kamu merasa banyak kurangnya, kurang ini, kurang itu, kamu gak seperti si dia, gak sesukses dia, gak sepinter dia. Itu juga sama aja
nggak akan berguna gitu. Kamu akan tetap merasa jelek, kamu akan masih tetap merasa kurang menarik, kamu nggak akan pernah merasa kamu lebih cantik ketika kamu nggak mempraktekkan self love. Self love itu ngaruh banget membantu kamu untuk lebih mengapresiasi, lebih nge-value diri kamu, lebih gentle sama diri sendiri, berhenti untuk banding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Itu sangat ngaruh banget. Atau momen-momen kamu lagi butuh support, ketika kamu mempraktekkan self love itu akan sangat membantu banget. Dan yang gak kalah penting juga itu mempraktekkan positive self talk. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu tuh banyak ngeblame diri kamu banyak terlalu menyalahkan diri kamu ketika kamu misalnya mendapatkan sesuatu yang gak sesuai ekspektasi, kamu banyak tantangannya, banyak gagalnya, kayak gitu. Kamu banyak ngeblame diri kamu sendiri, kamu perlu ganti ke positive talk. Kalau aku belajar untuk mempraktekkan self talk ini ke diri aku sendiri, kayak ke misalnya ngajak tuh aku ngobrol kayak kulit atau segala macam dengan hal-hal yang positif, dan itu ngebantu kita banget untuk bisa membentuk mindset yang sehat, untuk tetap percaya diri. Dan itu ngebantu juga, aku benar-benar lihat hasilnya. Self talk itu membuat kita tuh menjadi apa ya, menurutku itu membuat kita jadi lebih menarik. Aku lihat kulit aku tuh lebih baik, lebih bersinar rasanya atau ketika aku mempraktekkan positive self talk. Dan aku juga udah membuktikan itu. Mungkin bagi beberapa orang ini aneh, tapi aku praktekkan self talk itu juga ke tanaman yang aku tanam. Nah, aku ngajak apa yang aku tanam ngobrol, dan itu dia tumbuhnya baik, dia tumbuhnya subur dan bagus banget sesuai sama ekspektasi aku. Sementara yang aku nggak ajak ngobrol sama sekali itu aku lihatnya biasa aja dan kayak nggak seindah yang aku ajak ngobrol dengan self talk. Jadi itu penting banget, dan ingat kuncinya kamu tuh harus konsisten melakukan tips-tips ini, dan aku yakin kalau kamu konsisten, kamu akan mendapatkan hasilnya, kamu akan menjadi lebih cantik dan lebih menarik. Well, thank you so much for watching my video, dan jangan lupa nih buat teman-teman di share ya, dan kalau baru pertama kali nonton boleh di subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari aku setiap minggunya, topik tentang wanita, tentang self confidence. Dan see you in the next video. Bye bye.